di Indonesia, dan juga mereka juga bisa melakukan training dan consulting yang sudah terregis di ANSYS sendiri. Nah, jadi core-core-nya banyak ANSYS itu. Portofolio produknya juga bukan hanya mekanikal saja ya yang kita tahu, fluid saja, tapi bisa banyak material yang ada di depan kita ini, banyak sekali dari material, dari ke arah elektronik, semiconductor itu sendiri, kemudian ada optik, fototonik, dan sebagainya, multifisik pun juga bisa. Nah, ini kemarin sebelumnya dengan Mas Riki membahas mengenai efisiensi winglet ya pada sayap pesawat terbang. Nah, nanti di kolom Q&A session kita bisa masukkan yang di depan ini ya, Q&A, kalau jika ada pertanyaan. Waktu saat Mbak Agnes menjelaskan juga bisa dimasukkan terlebih dahulu biar tidak menumpuk. Dan ini ada feedback untuk pengisiannya, bisa nanti di sini saya kirimkan ke kolom chat untuk bisa rekan-rekan bisa isi. Itu saja mungkin kalau dari saya. Untuk waktu dan tempat mungkin Mbak Agnes bisa silakan Mbak, saya persilakan. Terima kasih. Mute. Halo, suara saya apakah udah masuk, Mas Leo? Ya, jelas Mbak. Oke, siap. Sebentar. Ini saya izin stop share screen dulu sebentar ya. Oke, Mbak. Oke, jadi hari ini saya izin share screen lagi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem brake ya atau pengereman, dan lebih lanjutnya bagaimana kita bisa meningkatkan reliabilitas atau ya confidence kita saat melakukan desain dari brake system itu sendiri. Oke, jadi pertama untuk agenda hari ini, pertama saya akan bahas terlebih dahulu nih terkait challenge-challenge apa saja sih yang ada di saat melakukan desain atau bukan saat desain awal aja ya, tapi pas sudah berjalan pun itu challenge-challenge apa saja yang ada di brake system. Terus selanjutnya bagaimana ANSYS bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dan di akhir akan ada sedikit brief demo terkait salah satu solusi yang bisa ditawarkan oleh ANSYS itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya dari gambar-gambar yang tadi sedikit kurang lebih sudah ada gambaran ya, ada apa saja sih yang challenge-nya itu. Oke, jadi challenge-nya itu yang ada sekitar, kalau saya kategorikan sekitar ada 5 ya, mungkin ada beberapa lagi sih, tapi ini yang secara general. Yang pertama itu ada dari durability. Jadi di durability ini itu kita membicarakan mengenai umurnya atau lifetime atau life prediction. Itu umurnya dari si brake itu sendiri yang mungkin terdiri ada dari brake disc ya. Misalnya ini kita ngomongin yang brake disc, itu berarti ada brake disc-nya, ada pad-nya. Nah, pad ini sendiri kan dipakai terus-menerus gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang bawa motor atau yang bawa mobil itu agak barbar bawanya tuh, itu pasti sering tiba-tiba ngerem mendadak gitu kan. Pokoknya pasti sering ngerem deh. Nah, itu kalau kayak gitu gimana nih keausan dari si pad itu sendiri gitu. Terus yang paling dasar pastinya apakah kuat dari si brake itu sendiri saat dikenakan force saat melakukan friction. Itu yang paling penting juga, karena kalau misalnya kuat itu pastinya akan berbahaya dan ini sangat berpengaruh terhadap keamanan dari si penumpangnya itu sendiri. Nah, selanjutnya thermal management. Kenapa thermal management? Karena kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita ngerem itu friksi, ini kalau kita ngebayangin kita ngegesek tangan kita ke meja aja itu suka panas ya.
Itu apalagi ini pengereman yang dilakukan misalnya 100 km per jam ke 0 km per jam, kiri berhenti. Itu pasti akan timbul panas yang diakibatkan dari friksi yang kita apply, yang kita aplikasikan ke brake system itu sendiri. Nah, di thermal ini sendiri kita bisa membicarakan mengenai dua hal, yaitu brake heating. Nah, tadi saat proses pengeremannya itu yang akan menimbulkan panas, dan yang kedua adalah brake cooling. Jadi setelah panas nih, bagaimana nih kita cara membuat brake tersebut itu cepat dingin, seperti itu. Nah, ini contohnya ya kalau misalnya kita lihat di gambar yang tengah ini sendiri juga, fan ini sendiri juga merupakan salah satu contoh untuk brake cooling. Itu salah satu aplikasi untuk brake cooling sehingga pendinginannya itu lebih cepat. Oke, nah selanjutnya ada juga brake NVH. Nah, NVH ini apa? NVH itu adalah noise, vibration, dan harness. Nah, ini adalah dari tingkat ke noise-nya ya, atau keberisikannya. Nah, di sini itu ada beberapa hal, ya, beberapa hal itu satu ya sebenarnya. Itu ada brake squeal. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar kalau bunyi nyit-nyit gitu ya. Nah, itu sebenarnya kenapa sih brake sequel ini terjadi gitu. Bahkan sebenarnya brake sequel ini terjadi sendiri bisa diakibatkan karena saat proses desainnya. Dari desain dari brake itu yang dari brake saat dibuat di awalnya gitu ya. Bukan hanya dari tergantung dari pemakaian, tapi bisa jadi yang memang akibat dari desain geometrinya. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang juga ini adalah electronic controls-nya. Emang ada electronic controls ya di brake system? Pastinya ada, karena kalau misalnya kita tahu ya, yang udah beberapa dekade terakhir ini kan ada sistem ABS, anti-lock braking system, gitu ya. Terus ada juga EDS ya, kalau nggak salah namanya. Itu yang kita pokoknya yang lebih aman intinya ya. Kita jadi lebih aman dalam melakukan pengereman gitu. Kalau yang ADS kita tahu kalau misalnya ABS maaf. Kalau yang ABS kita tahu kalau misalnya jadi kita bisa pas melakukan pengereman kita bisa sambil manuver gitu. Jadi kita lebih aman juga. Dan yang terakhir itu ada sistem kontrol tadi ya, dan electronic braking systemnya. Nah, hidrolik ini juga pastinya kan untuk saat kita melakukan pengereman misalnya di motor gitu ya, atau misalnya di mobil itu kan berarti nginjek pedalnya. Saat kita nginjek pedalnya, atau kita ngerem motor, uh, kita tarik gitu ya, itu kan ada fluida di dalamnya ya, ada fluida di dalamnya, pressurized. Jadi saat kita rem, itu fluida itu yang pressure tadi akan menghantarkan ke hidrolik sistemnya, sehingga padnya tadi ini akan tertekan dan menyebabkan berhenti gitu kan remnya. Nah, ini juga sebenarnya bisa disimulasikan juga di ANSYS, nanti bisa dibantu juga. Nah, terus yang terakhir ada juga untuk brake soiling. Brake soiling itu apa? Jadi kita tahu ya kalau misalnya apalagi nih lagi zaman-zaman musim-musim hujan, banyak ada genangan. Nah, terus ini pastinya kalau misalnya kita sering naik motor atau naik mobil itu suka ada noda-noda ya, bukan hanya di badinya tapi juga di pengeremannya, di brake systemnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga supaya uh, brake-nya ini tetap efisien dan juga tidak akan menyebabkan misalnya ke depannya itu jadi korosi dan sebagainya. Tuh. Nah, ini bisa dimonitor juga untuk splashing-nya di brake. Jadi, apakah desainnya ini akan membuat misalnya meminimalisir adanya kotoran yang akan masuk ke dalam brake system seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih ANSYS bisa membantu solusi dari brake system tadi? Karena kan ujung-ujungnya tadi ya kita ingin mengenhance itu akan kita ingin meningkatkan reliability dari desain brake kita. Nah, ini saya lanjut. Oke, jadi yang pertama nih, kalau dari durability kan tadi kita ngomongin tentang structural strength ya. Nah, di structural strength itu ada challenge-nya apa aja? Challenge-nya itu ada ya pastinya kan ada operating condition-nya beda-beda.
Nah, misalnya kayak pengeremannya tadi yang parah banget misalnya dari 100 kilometer, misalnya 120 kilometer per jam gitu, sampai berhenti. Nah, atau yang standar-standar misalnya 40 kilometer per jam itu kan operating condition-nya berbeda-beda gitu. Nah, itu pastinya juga akan berpengaruh juga nanti ke life prediction-nya, terus desain-desainnya masukinnya berubah-berubah. Nah, ini di ANSYS pastinya sangat bisa dimodelkan ya, karena ini yang paling dasarnya itu adalah structural strength. Kita bisa melakukan meshing dan kita juga bisa mengetahui nih kekuatannya dalam assembly gitu. Terus kita tahu di stress distribution-nya gitu ya. Misalnya kayak kan kalau kita tahu sendiri dari brake rotornya itu kan ada yang plain, ada yang biasa, terus ada yang drilled atau yang ada lubang-lubangnya gitu ya. Oh, yang ada dia bukan lubang tapi seperti sayatan gitu ya. Nah, itu apa pengaruhnya? Misalnya kalau pastinya kalau drill itu akan meningkatkan adanya stress concentration. Nah, di situ kita bisa ngelihat juga. Nah, apakah eh, drill ini apa namanya kan tujuannya drill itu pastinya untuk meningkatkan better coolingnya ya, cooling sistemnya. Nah, tapi apakah itu coolingnya itu akan lebih baik dibandingkan ada risiko dari adanya stress concentration dengan adanya drill tadi. Nah, ini kita bisa memodelkan di structural strength. Terus kita juga tahu dari deformasinya gitu ya. Ini juga kita bisa memodelkan nanti kalau misalnya bergerak gitu. Ini kan mungkin statik. Statik bisa. Ini kalau kita lihat di sini ini statik. Berarti artinya diam saja ya, analisisnya nggak saat bergerak si disrotornya gitu. Nah, value-nya itu di sini ANSYS bisa membuat pastinya tanpa membuat prototipe kita sudah bisa tahu nih hasilnya akan seperti apa. Terus kita juga bisa mengetahui di assembly level. Di sini kita menggunakan ANSYS mechanical. Di sini ada beberapa banyak contohnya lebih ke ANSYS mechanical sih untuk yang brake ya. Nah, ini live prediction. Live prediction sama juga nih. Jadi lanjutannya dari yang tadi. Jadi kalau misalnya tadi yang statik aja, nah kita sekarang akan masukkan, mengkonsiderasi efek dari thermal stress-nya tadi akibat adanya eh, apa namanya pengereman tadi. Nah, ini nih yang saya bilang nih hard braking. Hard braking ya, maksudnya yang barbar gitu ya. Jadi kita bisa memprediksikan juga nanti misalnya nih live prediction-nya kita juga bisa membuat dia loading-nya itu misalnya benar-benar sesuai sama kenyataan gitu ya. Misalnya ada yang bakal sering hard braking gitu, bakal ada yang barbar, tapi ada juga sering juga misalnya yang biasa aja ya dari kecepatan 20 kilometer mungkin karena kan sering macet kita misalnya di Jakarta. Nah, itu semua loading-loadingnya bisa kita atur juga dengan mudah gitu. Nah, terus ini kita juga bisa, jadi kan kalau misalnya kita di fatigue itu ada yang namanya high cycle fatigue dan juga ada low cycle fatigue gitu. High cycle fatigue itu misalnya kayak tadi kita ngeremnya biasa-biasa aja tapi sering gitu. Nah, tapi dibandingkan kalau low cycle fatigue itu kita ngeremnya parah banget jadi ya. Misalnya dari kayak 120 km per jam atau 150 km per jam tapi kan nggak sesering itu pasti kita akan melakukan hard braking seperti itu. Nah, ini kita bisa memodelkan kedua metode tersebut, high cycle fatigue atau low cycle fatigue di ANSYS mechanical dan juga ada juga ENCODE. Nah, ENCODE ini lebih lanjut kalau misalnya tadi kita sudah mengetahui ya untuk ANSYS lifetime-nya, prediction lifetime-nya, kita juga bisa mengetahui untuk fracture-nya. Jadi saat ada retak itu nanti dia penjalanannya akan seperti apa gitu. Jadi pasti sangat penting nih kalau misalnya di tipe brake yang drill kayak gitu. Karena drill itu kan berarti lubangnya ada banyak ya. Kalau itu lubangnya ada banyak, nah terus misalnya satu itu udah crack, nah ini nanti perambatannya akan seperti apa gitu. Apakah dia akan katastrofik atau enggak? Berapa cepat gitu dia merambatnya. Jadi crack growth-nya itu sendiri itu kita bisa ketahui gitu. Nah, ini sendiri balik lagi fatigue life-nya itu berdasarkan dari thermal stress karena memang kan yang sering terjadi di pengereman itu karena memang adanya suhu tinggi akibat dari pengereman itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita bisa bisa menggunakan tadi high cycle fatigue, low cycle fatigue dan semuanya di ANSYS mechanical workbench seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita juga ngomongin kehausan. Jadi yang haus bukan manusia aja ya, tapi pet juga, petware dari brisnya itu, breaknya itu. Nah, ini biasanya uh, ini sangat berpengaruh pasti kalau misalnya kalau kita ketahui petware ini nanti kita bisa
tahu untuk ke jangka panjangnya itu untuk ada itu garansi gitu, untuk garansi atau misalnya untuk umurnya dari petnya itu sendiri. Jadi misalnya kita harus sedia berapa banyak pet nih dalam 1 bulan gitu. Misalnya kayak pembeliannya berapa banyak, pembelian dari unit mobilnya atau unit motornya. Kita bisa menghitung juga nih nanti kalau misalnya kita udah tahu umur dari petwarenya ini berapa lama, kita bisa kira-kira menghitung. Jadi kebutuhan dalam 1 tahun, dalam 1 bulan itu butuh berapa ya petwarenya gitu di dalam misalnya dalam suatu kota gitu ya. Ini kalau kita ngomongin lebih jangka panjangnya. Nah, ini sendiri bisa dilihat ini yang pastinya ini sangat bahaya ya kalau misalnya sudah haus karena kan pastinya nggak ngeremnya udah nggak pakem lagi ya gitu. Nah, di sini pertama pastinya kita bisa bisa menganalisis kalau misalnya kita nggak apa namanya nggak mengkonsiderasi dari adanya kehausan itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya udah haus, pastinya kan dia makin lama apa namanya makin lama permukaannya itu akan berbeda gitu. Mungkin cross section-nya itu akan berbeda dari yang akibat adanya petware gitu. Jadi kehausannya itu akan pasti akan berpengaruh di sini juga bahkan dari wear rate-nya itu sendiri. Kalau misalnya kita bisa kita bisa melakukan parameter study untuk mengetahui efek dari wear rate itu sendiri gitu ya. Pasti wear rate ini sendiri juga berpengaruh juga dari materialnya gitu karena material misalnya kayak grey cast iron itu juga pasti memiliki iron yang tinggi ya. Nah, itu dia akan lebih mudah untuk mengalami oh maaf maaf tadi itu kita ngomongin korosi. Ya, pokoknya ini kalau misalnya ada wear rate ini, kalau misalnya ada beberapa ada yang tinggi, itu bisa bisa kita analisis juga gitu. Jadi kita bisa ubah-ubah dari wear rate itu sendiri. Ini juga masih sama, masih menggunakan ANSYS mechanical dan di sini kita bisa mengetahui nih ya, kita bahkan di ANSYS itu sudah ada namanya contact wear. Jadi saat pastinya kan kalau kehausan itu kan akibat dari adanya friksi yang berkali-kali gitu. Nah, friksi itu adalah tempatnya dari kontak. Nah, itu kita bisa mengincludekan di kontak wear gitu. Ini mungkin nanti akan saya tunjukkan juga ya di ANSYS-nya kontak wear-nya itu seperti apa gitu. Nah, nanti terus yang penting juga adalah nonlinear mesh adaptivity. Jadi kalau misalnya tadi ya balik lagi kalau misalnya ada misalnya contohnya oke. Jadi misalnya tadinya cross section-nya seperti ini gitu. Nah, ini yang bawahnya. Ini part-nya, terus ini disk-nya. Nah, kalau misalnya lama-kelamaan, kalau misalnya dia mengalami kehausan, ini kan mungkin akan berubah ya warnanya. Misalnya jadi saya dia akan seperti ini. Gitu misalnya ya. Misalnya cross section-nya ini akan semakin kecil gitu. Nah, ini kan berarti meshing-nya ini dari sini ke sini itu kan berubah gitu. Meshing-nya kalau misalnya kita tetap mengikuti yang deformasi, sesuai deformasi ini, itu pasti akan menghasilkan hasil yang lebih tidak akurat gitu. Nah, di ANSYS itu memiliki fitur yang namanya mesh adaptivity. Jadi saat meshing-nya itu saat permukaannya itu berubah, permukaan dari geometrinya itu berubah, itu dia bisa melakukan meshing sendiri lagi sehingga hasil mesh-nya itu yang di sekitar kontak tadi akan bagus lagi kayak gitu. Jadi ini akan meningkatkan akurasi dari analisis kita gitu. Karena percuma ya kalau misalnya hasilnya keluar tapi tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin yang lifetime-nya. Nah, terus yang thermal cooling gitu, yang thermal management. Nah, yang thermal management ini jadi ada beberapa challenge. Ya, ada beberapa challenge juga ya. Ini ada pastinya, nah kalau misalnya kita lihat di sini ada temperatur dari brake itu sendiri kan, ya ini kan ada ban, nah terus di dalamnya ya ini kan ada bannya, terus di dalamnya kan ada brake-nya ya. Nah, brake itu pasti kan lama-kelamaan akan panas gitu saat melakukan pengereman. Nah, terus kita bahkan bisa juga nih memodelkan bagaimana sistem coolingnya di dalam
break system itu tadi. Nah, tadi apakah akan ada udara yang masuk supaya akan membantu dari adanya cooling itu sendiri, kayak gitu. Nah, ini semuanya ini juga bisa dilakukan FSI atau fluid structure interaction antara fluida tadi ke mechanical-nya gitu, ke strukturnya. Jadi efek tadi dari adanya fluida tadi, bagaimana efeknya terhadap si struktur di dalam benda itu. Jadi ini adalah hasil coupling dari fluid, fluent dan juga mechanical kayak gitu. Jadi ANSYS Fluent sendiri kan memang sudah terkenal akurat gitu ya. Jadi dia untuk flow sendiri kita bisa melihat alirannya itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita memodelkan nggak memodelkan model ininya ya mungkin kita asumsinya lurus-lurus aja gitu. Kan padahal sebenarnya di dalamnya juga di sini ada apa namanya ada bagian dari mobilnya gitu ya yang meng, namanya mempengaruhi dari si flow-nya itu sendiri kayak gitu. Nah, ini semua bisa dilakukan dengan menggunakan FSI. Jadi temperaturnya tadi alirannya itu bisa kita lihat di mechanical juga seperti itu. Oke, nah terus yang ini yang penting juga itu ini bisa di elastine atau bisa di mechanical. Jadi dia bisa mengkalkulasikan friksi akibat temperatur akibat dari adanya friksi tadi ya. Nah, ini pastinya highly nonlinear karena dia kan bergerak ya, bergerak si brake-nya itu sendiri muter kayak gitu. Nah, ini mungkin biar agak bosen ya mungkin brief demonya coba saya tampilkan sekarang. Nah, ini sebelumnya saya coba tampilkan animasinya dulu. Nah, ini ada contohnya ya. Ini yang lebih kompleks gambarnya, tapi saya buatnya yang untuk yang demo itu yang lebih sederhana. Ini ya, coba saya. Oke, saya share screen. Nah, jadi di sini untuk ansisnya apakah sudah terlihat ya? Mas Leo, Lihat, Mbak. udah lihat. Oke, siap. Iya. Nah, ini jadi ini karena untuk keperluan demo aja ya, jadi saya gambarnya sangat sederhana. Jadi di sini ada plain brake disc-nya. Nah, ini ada pad-nya di sini ya. Ini sederhana aja. Jadi di sini sebenarnya caranya untuk melakukan frictional heating ini sendiri itu bisa ada banyak banget caranya. Pakai transient structural bisa, kita juga bisa pakai apa namanya mengcouple antara thermal dan juga dari si structural atau misalnya kita mau pakai LS Dyna itu juga bisa. Nah, tapi cara yang saya pakai di sini saya menggunakan transient structural. Ya, di sini saya menggunakan transient structural dan di sini ada dua geometri. Nah, jadi caranya pertama itu ya kita kan sediakan geometrinya terlebih dahulu. Di sini ada dua ya, ada disknya dan juga ada padnya. Nah, di masing-masing geometri itu sendiri saya definisikan komen itu seperti ini. Jadi itu artinya apa? Komen ini artinya itu kalau misalnya kita lihat di sini ada jadi material ID-nya di sini saya mendefinisikan dia sebagai dia menggunakan elemen solid 226. Nah, solid 226 ini apa gitu. Ini maaf saya izin share screen ulang. Nah, agak lebih enak. Oke. Ini jadi ada solid 226 ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ke ANSYS help ya di sini misalnya kita lihat ke ANSYS help, kita cari aja solid 226. Nah, di sini ada elemen reference solid 226. Jadi sebenarnya kalau misalnya banyak nih misalnya yang mungkin udah sering pakai ANSYS atau mungkin baru pertama kali pakai ANSYS atau baru sebentar gitu ya pakai ANSYS-nya, jangan takut kalau misalnya aduh banyak banget nih yang nggak paham ini tuh apa sih gitu ya. Ini kita bisa nyari semua di ANSYS help gitu. Dan ini penjelasannya juga cukup ringan bahasanya dan cukup mudah dimengerti oleh orang dengan background engineering ya. Nah, ini solid 226 di sini sendiri, jadi dia akan bisa yang kita gunakan adalah untuk ini. Kita bisa menggunakan untuk structural thermal gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu sendiri, kalau misalnya di analisis static structural atau misalnya transient structural, itu yang paling apa namanya, yang paling umumnya ya udah kita bisa menggunakan paling banyak ya 6 dalam satu nodal itu 6 DOF.
gitu ya. Ya DOF translasi dan juga DOF dari rotasi. Nah, di sini kita bisa menambahkan DOF lainnya gitu. Misalnya contohnya di sini ada thermal gitu ya, atau mungkin ada yang efek-efek elektro sedikit, itu ada bisa pakai untuk piezoelektrik dan lain-lain. Ini jadi ada banyak banget kegunaannya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang structural thermal gitu. Oke, jadi saya di sini maaf. Oke, jadi di sini saya mendefinisikan kita akan menggunakan material solid 226 ini. Dan ini saya definisikan di seluruh apa namanya geometri yang ada di sini ya. Oke. Nah, ini di sini saya materialnya pakai material default aja dari ANSYS, structural steel. Nah, terus selanjutnya kan kita tahu ya kalau misalnya disk ini yang bergerak dan padnya itu diam gitu. Makanya di sini nanti kita akan membuat dia bergerak gitu ya. Nah, ini sebenarnya nah bergeraknya itu kita bisa menggunakan tadi join untuk yang revolute gitu. Nah, di sini revolute itu apa? Revolute itu dia membolehkan untuk bergerak dalam uh, satu rotasi, yaitu rotasi di sumbu Z gitu. Jadi oleh karena itu kita harus mendefinisikan terhadap si reference koordinatnya gitu. Jadi kita di sini harus mendefinisikan mana geometri yang akan bergeraknya dan ke arah mana seperti itu gitu. Jadi di sini dia bisa bergerak dalam sumbu Z gitu ya kan, dia bergerak seperti ini ya. Dia akan bergeraknya muter gini. Oke, jadi saya sudah definisikan di sini dia bisa bergerak gitu. Dan yang paling penting juga itu adalah kita harus mendefinisikan friction gitu ya. Di sini kita harus mendefinisikan friction karena kan yang mengakibatkan panasnya itu tadi ya friksi itu sendiri ya. Jadi di sini nggak boleh frictionless, kita harus frictional. Nah, ini saya besarkan aja nilainya gitu, misalnya 0,35 gitu atau mungkin 0,25 gitu ya. Ini bebas saja dan terus behavior-nya ini yang saya pilih yang asimetrik karena memang kan dia supaya lebih mudah dan juga dia memang menghitungnya ngelihatnya cuma dari satu sisi aja gitu. Jadi di sini akan melihat dari pendeteksian kontaknya itu dari sifatnya itu sendiri ke si disknya seperti itu. Karena di sini kontak badisnya, oh ya dari kontak badisnya dari si disknya ke tabnya seperti itu. Jadi nggak dua-duanya dicek gitu. Jadi computationally cheap gitu ya dibandingkan kalau kita menggunakan yang uh, simetri. Tuh. Oke, kalau udah, nah terus yang penting juga, nah tadi kan uh, kita sudah mendefinisikan di sini kalau kita ngasih tahu nih intinya sih kalau ini tuh kayak kita ngasih tahu ke komputer, kita ngasih tahu ke ANSYS kalau saya mau pakai temperatur di sini gitu. Jadi tolong masukin temperatur juga ya gitu. Terus kita juga harus definisikan emang pakai temperaturnya di mana sih gitu. Nah, kita definisikannya itu di frictional di sini di frictional tadi di apa namanya? Kontaknya tadi kita definisikan di sini. Nah, jadi tulisannya seperti ini aja. Mungkin kalau kalau nggak paham gimana gimana ya emang ini penulisan dari komennya ya, dari bahasanya ANSYS-nya. Nah, ini CID itu adalah ini ya, saya tulis di sini CID itu adalah kontak elemen ID-nya. Jadi di sini kan kontak ada ID-nya, ini adalah kontak yang frictional ini kita mau apa namanya? Kita mau mendefinisikan ini, kita mau menambahkan untuk thermal konduktansinya gitu. Jadi ada kontaknya di situ kita akan tambahkan konduktansi gitu. Jadi di sini ada R. Nah, konduktansinya itu adalah kodenya di 14 ini. Nomor 14 ini sebenarnya ada di ANSYS Help, tapi saya belum nemu. Dulu sih saya pernah nemu ya. Tapi saya tadi nyari-nyari belum nemu lagi. Jadi mungkin nanti insya Allah akan saya upload mungkin ya tutorial gitu ya. Jadi mungkin lebih lengkap lagi nanti akan saya tampilkan juga gitu nih 14 itu dari mana gitu. Waktu itu saya udah pernah lihat kalau 14 ini emang pendefinisiannya adalah untuk thermal kontak konduktansi gitu. Terus 15 ini ya, maaf. Oke, nah 10 ini itu adalah nilainya, nilai dari konduktansinya tadi. Nah, terus kalau 15 ini adalah untuk frictional heating factor. Maksudnya frictional heating factor itu apa? Jadi seberapa banyak energi gesek tadi yang akan diubah menjadi energi panas.
gitu. Jadi ini range-nya adalah misalnya dari 0 sampai 1 gitu. Nah, di sini saya mengasumsikan semua energi dari geseknya itu akan berubah menjadi panas semua gitu. Jadi di sini saya membicarakan yang apa namanya, yang paling parahnya gitu ya, kondisi paling parahnya. Jadi saya masukkan di sini 1 seperti itu. Oke, nah ini kita udah definisikan dua-duanya. Nah, terus kita matching aja di sini saya matching biasa aja sih, tapi emang ini tadi udah saya apa namanya, eee, saya buat lingkaran yang berbeda gitu ya biar hasilnya lebih baik. Nah, ini juga matching-nya masih matching kasar aja untuk keperluan demo. Nah, di sini baru saya bisa kasih force gitu ya misalnya. Ini bisa saya kasih force untuk menandakan adanya, cengkraman tadi ya misalnya, ini nilainya saya masukkan asal dulu aja, ya pun nanti. Nah terus displacement-nya ini sendiri ini saya untuk, memberikan, tumpuan ya, tumpuan dulu di sini. Jadi saya nih ya tahan, gerakannya dalam arah sumbu Y gitu ya, karena kan dia bisa muter nih. Tapi dia, ditahan aja nih di geraknya di sini, dalam sumbu Y. Nah, yang ini juga supaya dia nggak gerak, sifatnya itu sendiri, dan di sini saya kasih, dia gaya rotasi. Nah, ini sebenarnya sih, ini kita bisa definisikan juga ya pakai percepatan gitu, misalnya, percepatannya dari berapa, terus habis itu ngerem lagi misalnya dari 0 kan, terus ada percepatan terlebih dahulu, misalnya sampai 20 kilometer per jam gitu ya, nanti bisa dikonversiin kan ke meter per second gitu misalnya, percepatan berapa, terus habis itu, ngerem lagi dalam waktu berapa detik itu, deselerasinya berapa itu kita bisa definisikan juga. Tapi di sini saya, untuk keperluan demo, balik lagi saya definisikan untuk yang rotasinya aja gitu ya, seenggaknya dia muter dulu. Oke, nah terus di sini, kalau udah kita bisa ngelihat di sini, ini dia bisa kan untuk ngelihat muternya ya, ini dia oke dia udah muter. Nah, terus kalau kita lihat di sini di kontak maaf. Nah, di sini jadi dia memang ada kontaknya di sini kan, ada kontaknya terus, dia akan jalan dan juga kita bisa mengetahui nih dari selain dari kontak itu adalah si frictional stress-nya, gitu. Frictional stress-nya kita juga bisa tahu, gitu. Misalnya stres akibat dari gaya gesek tadi, gitu. Nah, terus sesuai tujuan awal nih, tujuan kita kan adalah untuk mengetahui dari sisi termalnya gitu. Nah, kita juga bisa mengetahui untuk temperaturnya gitu. Di sini kita eee, pakai ini ya, pakai user, defined result, terus di sini kita masukkan expression-nya itu adalah TEMP atau temperatur ya. Di sini kita masukin TEMP, nah terus kita, langsung di-evaluate aja gitu ya, nanti kalau udah terus kita bisa tampilkan di sini. Nah ini, bisa dilihat sebenarnya mungkin di sini nggak terlalu kelihatan karena di dalamnya ya, dan ini juga, eee, dia deselerasinya juga singkat sih karena kan ini 180, degree ya, 180 derajat dalam waktu 4 detik gitu, itu kan cukup lama ya, ini lagi nyantai tapi ngerem gitu. Jadi temperaturnya nggak terlalu tinggi gitu, di sini temperaturnya paling tinggi itu sekitar 70 derajat. Tuh. Nah, ini nanti makanya nanti hasil dari ini kita bisa bandingin lagi ke, kemampuan dari si materialnya itu sendiri, gitu. Nah, ini sebenarnya kita juga, bisa tahu nih misalnya ini kan, all bodies ya, nanti sebenarnya ini kita bisa, oke, nah ini misalnya kita mau ngelihat di yang pad-nya aja gitu, kalau misalnya di yang ini aja, nah ini kita mau lihat kalau misalnya temperatur di sininya tuh gimana. Nah, ini kita bisa lihat lebih detail. Nah, ini temperaturnya kan seperti ini. Nah, bisa dilihat sebenarnya kalau misalnya, eee, di akhir pun dia ada bekas dari temperaturnya itu ya, apalagi nanti kalau misalnya pengereman, misalnya kalau pada kenyataannya kan saat kita ngerem itu kan dia nggak mungkin cuma 1 kali putaran gitu ya, mungkin ada beberapa kali putaran baru dia benar-benar stop. Nah, itu pastinya nanti di sininya dia akan warna merah kayak contoh yang ada di video ini ya. Nah nah ini dia pasti, akan berwarna merah, ya atau oranye pokoknya suhunya tinggi di daerah itu, karena memang, putarannya itu sendiri kan banyak dibandingkan yang ini kan cuma hanya 1 putaran aja, kayak gitu. Nah terus selain itu kita juga bisa mengetahui thermal strain-nya, gitu. Untuk thermal strain-nya expression-nya adalah seperti ini kita sama ya menggunakan, user defined result juga, ini tulisannya ada seperti ini, EPT TEQ
EQVRST. Ya, itu adalah ekuivalen dari strain. ST-nya itu dari strain ya, resultant strain-nya. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang thermalnya. Nah, ini balik lagi tadi caranya itu ada banyak banget. Nanti insya Allah coba saya akan buatkan juga untuk tutorialnya dan mungkin yang lebih lengkap lagi dibandingkan yang ini. Terus kita coba kembali lagi dulu ke bahasan kita lagi. Masih ada beberapa hal lagi yang bisa diselesaikan juga ya di ANSYS. Nah, ini tadi balik lagi, nah value-nya ini sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau benar-benar yang eksplisit itu sebenarnya LS Dyna kan memang yang top of mind ya kalau orang menganalisis eksplisit itu memang menggunakan LS Dyna, itu bisa juga pakai LS Dyna, tapi pakai mechanical juga bisa. Dan sekarang enaknya ada ANSYS LS Dyna, jadi tampilannya sama persis kayak tadi, tapi bedanya itu solvernya pakai LS Dyna gitu. Jadi dibandingkan kalau LS Prepos itu sendiri kan tampilannya tampilan jadul. Nah, sekarang kita bisa menganalisis menggunakan LS Dyna dengan tampilan yang mechanical seperti itu. Nah, ini sendiri kita juga, nah itu dia yang paling penting juga adalah kita harus mendefinisikan tadi materialnya itu bergantung terhadap suhu-suhunya gitu. Jadi misalnya suhu 100 derajat, suhu misalnya 200 derajat, itu nanti material propertiesnya seperti apa, itu juga nanti bisa kita definisikan di materialnya. Gitu. Oke, nah Oke, nah terus ini yang menarik juga nih, menarik juga kenapa? Karena di ANSYS sendiri memang di ANSYS Help itu sendiri juga ada banyak contoh-contohnya untuk break squeal gitu. Jadi kalau break adanya bunyi nyit-nyit itu ya itu bisa dianalisis dari ANSYS. Ini bisa menggunakan pertamanya itu adalah dari modal analisis. Kenapa modal analisis? Karena sebenarnya break squeal itu bisa terjadi karena adanya salah satunya alasannya itu karena adanya uh, out of out of plan dari pergerakan deformation, out of plan deformation dari si rotornya dan juga bending dari si padnya seperti itu. Jadi karena yang ini bending, bending itu kenapa? Karena ada vibrasi gitu. Makanya kita harus melakukan modal analisis gitu. Karena dari natural frekuensi itu sendiri gitu. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya sebenarnya break squeal ini bisa terjadi karena kesalahan dari desainingnya gitu, dari proses awalnya. Jadi di sini makanya kita harus meningkatkan kan reliability-nya. Jadi kita harus menganalisis dulu nih modal analisisnya gitu. Kayak kenapa bisa terjadi gitu. Apakah ternyata ada unstable mode gitu. Kan kita tahu kalau misalnya kita ingin melakukan modal analisis, kita itu menghitung dari si eigenvalue-nya ya gitu, di sini. Bisa dilihat, jadi kita ingin mengetahui nih eigenvalue-nya berapa, terus mode shapes-nya itu bentuknya itu akan seperti apa gitu kira-kira saat di apa namanya di frekuensi tersebut gitu, di frekuensi pribadi tersebut. Nah, ini kalau kita analisis dulu nih, nah ini bisa berapa banyak modes yang perlu kita ambil itu juga bisa banyak banget gitu ya, bisa sampai 30, 50 itu bisa kita lihat dan kita juga bisa mengetahui ini nanti mana yang stable, mana yang enggak gitu. Karena kalau kita tahu sendiri kalau misalnya yang ada eigenvalue-nya gitu, eigenvalue kan nanti dia ada yang imaginary, ada juga yang nilai real ya. Kalau misalnya nilai realnya itu ada nilainya gitu atau non-zero, itu dia berarti unstable gitu kan. Nah, unstable ini nih yang kita harus lihat juga nih gerakannya itu dia akan seperti apa dan itu harus kita hindari kayak gitu. Nah, ini jadi value-nya dari ANSYS Mechanical itu sendiri juga bisa melakukan tadi mode shapes dan bahkan balik lagi di ANSYS sendiri memang ada untuk break sequel analisis sendiri. Jadi ada yang namanya, jadi kan kalau break sequel ini sendiri modal analisis itu kita nggak perlu memasukkan, sebenarnya kita bisa memasukkan uh, pre-stress gitu ya. Jadi misalnya kayak kalau kita tahu sendiri, kalau misalnya break itu kan ada tekanan ya dari tadi ya, ada tekanan sendiri, force dari si pad itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada tekanan itu kan artinya akan ada pre-stressnya itu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai pre-stress bisa, kita nggak pakai pre-stress juga bisa, karena pada dasarnya modal analisis itu kita hanya perlu mendefinisikan apa namanya boundary condition-nya aja
gitu. Jadi setelah kita mendefinisikan boundary condition-nya, kita sudah bisa mengetahui tadi, frekuensi pribadinya itu akan seperti apa, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memasukkan efek dari pre-stress itu sendiri, mungkin, kan pre-stress ini sendiri pastinya akan misalnya menambah, adanya kekakuan gitu ya. Nah, eee akan mengubah, reaksi dari frekuensi pribadinya itu. Nah, itu kita bisa memasukkan juga, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui tadi ya, selain yang modal analisis itu, untuk yang break sequel ini sendiri, nah kita juga bisa tadi kan dari level yang, part ya. Nah, ini kita juga sebenarnya kita bisa menganalisis untuk yang level assembly, gitu. Karena pada dasarnya kan nanti ujung-ujungnya, analisis ini, break ini kan dipakainya break system gitu. Nah, ini kita harus melihat juga, bagaimana interaksi dari si brake disk-nya, brake pad-nya, terus misalnya dan misalnya dari ada hidroliknya dan lain-lain, itu kita juga bisa melihatnya, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Jadi memang, kalau misalnya, tadi ya akibat dari out of plan tadi, itu biasanya kita masuk ke ini, low frequency sequel. Nah, frekuensi squeal ini akibat darinya ada out of plan dari si rotor dan juga bending dari si padnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang high frekuensi itu biasanya dia twisting gitu, jadi ada implant gitu. Nah, ini yang akan mengakibatkan ada bunyi nyet-nyet tadi itu, ini salah satunya, kayak gitu. Nah, ini, bisa dilihat ini adalah yang, unstable gitu, karena kalau misalnya oke, di sini nggak ditunjukin sih, tapi nanti kita ada contohnya, ini bisa ditunjukkan kalau, eee, sebentar saya coba tampilkan contohnya. Jadi, di Ansys itu sendiri juga kita bisa, eee, melihat hasilnya kalau misalnya ada yang, nilainya imaginary yang real tadi, itu nilainya non-zero, itu kita bisa lihat seperti itu. Wait, jadi ada di sini. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi ini kan ada itu ya adalah imaginary ya, imaginary dari nilai, eigenvalue-nya tadi. Nah, ini nilainya sekitar 6.400 Hertz. Nah, terus di sini realnya itu sendiri ada nilainya, yaitu atau non-zero. Nah, di sini ada nilainya, dia kan nilainya kan memang plus minus ya, plus minus. Jadi ini yang, minusnya. Nah, terus ini selanjutnya ini yang plusnya. Nah, ini artinya dia adalah di unstable. Nah, terus kalau kita lihat juga di sini kan ada, out of plan dari si rotornya ini, pergerakannya ya, dan juga ada bending dari si, pad-nya. Bisa kita lihat di sini warnanya berbeda, ini kan deformasi ya. Nah, ini bisa dilihat ini nilainya berbeda, jadi dia akan, saling kena gitu ya, dan terus habis itu akan menyebabkan adanya bunyi bunyi tadi. Bunyi sequel-nya itu, kayak gitu. Nah, jadi di Ansys sendiri bahkan ada modulnya tersendiri untuk break sequel ini. Ada settingan-settingan tersendiri untuk menganalisis break sequel. Nah, terus, yang lagi itu ada untuk, Ansys Fluent lagi nih, kita yang Fluida lagi, itu adalah untuk yang break soiling tadi ya, karena kan misalnya lagi zaman-zaman musim hujan gini, itu banyak, genangan, nah ini kita bisa melihat nih, ini, partikel bahkan kita bisa melihat nih ada partikel-partikelnya itu akan lewatnya seperti apa, akan menimbulkan, kotoran-kotoran, jejak-jejak kotoran itu di mana aja, ini kita bisa lihat juga, kayak gitu. Dan bahkan kita bisa kalau misalnya kayak mungkin mungkin kalau di Indonesia nggak begitu pengaruh ya kalau misalnya temperatur, tapi misalnya kayak, yang ada es gitu di dunia 4 musim, di negara 4 musim itu kita bisa, mengetahui juga nih tadi untuk dari temperaturnya itu sendiri, kayak gitu. Oke. Nah, terus yang paling penting juga nih ada untuk, electronic controls tadi ya, karena kan ada ECU itu sendiri untuk mengatur, eee, tadi ada ABS, anti-lock braking system, terus ada juga EDS ya kalau nggak salah namanya, electronic something, saya agak lupa namanya. Nah, ini, itu kita bisa melakukan kontrol juga di situ. Jadi misalnya kan kan kalau dari ABS itu sendiri kan dia memiliki sensor ya, speed sensor, makanya dia bisa mengatur, apa namanya, si brake-nya itu akan seperti modulasi. Jadi ngerem enggak, kayak gitu. Nah, ini yang akan yang membuat si pengendara masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan kendaraannya, kayak gitu. Jadi akan lebih aman.
Nah, hal ini kan perlu adanya tadi si electronic control-nya itu. Nah, ini sendiri kita bisa memodelkan juga di ANSYS gitu, dan bahkan ANSYS pun juga memiliki, namanya ada ANSYS Medini, itu adalah untuk safety analysis. Jadi untuk mengecek apakah, tadi ya dari sistemnya itu sendiri sudah safe atau belum, seperti itu. Jadi di sini kita bisa memasukkan nih, kita bisa mengkontrol tadi misalnya inputnya itu adalah dari speed-nya kayak gitu ya. Itu kita bisa menentukan akan mengkontrol itu seperti apa. Nah, ini bisa menggunakan ANSYS Gate seperti itu. Ini mungkin agak baru ya kalau misalnya di kalangan teman-teman. Di kalangan saya juga agak baru nih kalau misalnya saya sendiri suruh ngerjain yang ini, mungkin saya juga butuh waktu agak lama nih untuk belajarin juga, kayak gitu. Oke, nah jadi kesimpulannya nih kalau misalnya di yang ANSYS itu sendiri bisa membantu sangat banyak ya, mungkin kalau saya sih kepikirannya untuk yang challenge-challenge-nya break system ini setelah saya cari-cari sih, yang utamanya adalah ini, gitu. Kalau misalnya ada yang kurang mungkin bisa ditulis di kolom chat atau misalnya di Q&A itu bisa juga ditanyakan. Nah, ini untuk dari challenge-challenge ini sendiri bisa dibantu dengan solusi-solusi ANSYS sebagai berikut gitu. Memang banyaknya di mechanical sih karena memang dia kan lebih utamanya di strukturnya ya, di bagian struktur. Tapi nggak lupa juga kalau misalnya kita bisa menganalisis di fluidanya, mengetahui efek dari si fluida itu sendiri tadi untuk cooling dan juga misalnya untuk yang break soiling, dan kita bisa menganalisis tadi ya untuk pet wear, ini untuk fracture kita bisa encode. Dan ada baru nih, mungkin baru dengar juga ya, ada namanya ANSYS Gate. Itu nih adalah untuk kontrol sistem desain. Seperti itu. Oke, ini sebenarnya oke ya. Itu dulu mungkin eh, sekian ya dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi Oke, dulu ke iya. Mas Leo. Terima kasih Mbak Agnes. Ya karena ini sudah hampir jam 3 juga ya. Nah, tapi saya masih lihat di kolom Q&A-nya masih sedikit nih Mbak penanyanya. Apakah para peserta ini paham atau mungkin masih mikirin apa gitu ya. Nah, ini baru ada pertanyaannya dari Pak Suban lagi nih Mbak. Nah, ini pertanyaannya karena belum ada ya, sekalian saya bacain. Pertanyaannya, mengapa harus memakai komen untuk mendefinisikan kontak seperti itu Mbak? Apakah wajib atau tidak? Oke, nah ini tadi balik lagi ya Pak Sufhan. Tadi kan untuk sebenarnya untuk memodelkan yang si ini tadi untuk memodelkan si frictional heating tadi itu sebenarnya ada banyak cara gitu, dan terlebih lagi untuk kasus yang break system ini ada banyak cara. Nah, tapi saya sendiri di sini pakai di transient structural. Transient structural. Nah, di mana kalau transient structural itu sendiri hanya bisa kalau misalnya nggak pakai comment itu dia hanya bisa membaca adanya 6 DOF itu untuk DOF pergerakan aja ya. Jadi kayak untuk yang translasi, rotasi gitu ya untuk mengetahui deformasi gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini kan kita ingin menambahkan ada efek temperatur gitu. Nah, makanya di sini kita menambahkan si temperatur itu sendiri gitu. Si thermal DOF-nya itu kita tambahkan kayak gitu. Jadi thermal DOF-nya kita tambahkan. Jadi mungkin ini saya share dulu. Saya share lagi ya. Sini. Nah, ini kan tadi solid 226. Nah, kalau kita lihat di bawah ini, nah dia nih ada key-nya, ada untuk structural nih, DOF-nya ada ini ya, ada UX, UY, UZ gitu ya untuk force-nya. Terus dia juga bisa untuk yang thermal di sini. 10 tem ini. Nah, makanya di sini saya menambah pakai komen itu karena untuk menambahkan yang ini gitu. Tapi saya pernah lihat di beberapa paper gitu ya atau di beberapa tutorial tanpa menambahkan komen itu juga bisa, tapi nggak pakai yang transient structural kayak gitu. Misalnya kayak di LS Dyna itu sendiri, uh, setahu saya sih nggak perlu menambahkan komen sih kalau yang di LS Dyna ya gitu. Gitu. Jadi di sini memang balik lagi ke sesuai dengan metode atau cara yang kita lakukan sih gitu. Tapi kalau untuk yang saya itu kita bisa menggunakan temperatur ini tadi. Makanya kita masukkan kalau saya lihat lagi nih ke ANSYS-nya di sini. Ya, ini saya masukkan 11 itu karena di sini 10 itu adalah satu pertama itu adalah untuk yang thermalnya dan satu yang terakhir itu adalah untuk yang structuralnya seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya.
Ya, semoga menjawab ya Pak Sugan. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi Mbak dari Pak Adi dan Pak Ibnu Maulana Yusuf. Pertanyaan dari Pak Adi pertama, oh ya, ini kita mau tampung berapa menit lagi Mbak sebelum kita menjawab semua pertanyaan dari peserta? Mungkin dua pertanyaan terakhir ini aja Oke, kali ya siap. Mas ya. Ya, boleh. Wah, ini langsung nambah Mbak, jadi satu lagi jadi 3. Oke, ini saya tutup ya. Kalau gitu 3 pertanyaan terakhir ini aja ya peserta. Pertanyaan mungkin bisa dimulai dari Pak Aji ya Mbak. Pada saat simulasi break sequel, apakah bisa dianalisa diketahui komponen mana yang dominan menimbulkan sequel Mbak? Oke, jadi sebenarnya ya break sequel itu sendiri kan pada dasarnya memang tadi ya kita bahas itu memang mengenai yang tadi yang di low frekuensi ya, di high frekuensi itu juga bisa sih efek dari yang in plane-nya yang lebih ke twist. Itu kita bisa tahu komponen mana yang dominan menimbulkan sequel itu kita bisa melihat dari ininya sih deformasinya itu sendiri ya. Kita bisa melihat dari si deformasinya itu sendiri itu dia pergerakannya akan ke arah mana kayak gitu. Kan kalau kita udah bisa lihat pergerakannya ke arah mana kita bisa tahu artinya oh dia akan dominan geraknya ke arah situ gitu. Nah, mungkin di situ memang kalau parametrik studinya sih bisa bisa memang diganti dari geometrinya itu ya. Tapi bisa juga pakai friction coefficient-nya gitu. Friction coefficient itu bisa data friction coefficient itu sendiri juga bisa mengubah ada efeknya juga ke si mode shape-nya tadi ya, mode shape dan juga mau eigen value-nya tadi. Tuh. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang dari Pak Ibnu Maulana Iya, ya. Pak Ibnu Maulana Mbak. Apakah ANSYS ANSYS bisa menggunakan input parameter berupa data yang diambil oleh DAS Data Acquisition System dari hasil pengetesan aktual di lapangan? Oke. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu untuk yang data acquisition sistemnya itu berupa data apa ya Pak? Sebenarnya sih pada dasarnya itu nanti kita bisa banget kita menggunakan data aktual, pastinya kan karena tujuan kita melakukan simulasi itu kita ingin menyesuaikan dengan kondisi aktual kan seperti itu. Nah, sebenarnya ini sangat bisa dilakukan. Jadi nanti kita tinggal memasukkan aja, misalnya dari Excel itu kita bisa jadiin CSV atau misalnya nanti kita jadiin dari ngambil data dari Excel juga bisa sih. Nanti antara pakai CSV atau file Excel gitu ya. Nanti kita tinggal import aja datanya dan kita masukkan ke si ininya. Wait, mungkin sebentar. Oke, di sini. Nah, jadi nanti di force-nya itu nanti kita bisa masukin di tabular data ini sendiri. Jadi, nah, sebentar. Ini coba saya share screen lagi ya. Oke, nah gitu. Nah, misalnya datanya itu data, misalnya contohnya aja force gitu ya. Misalnya kita mau masukin force, ini kita bisa masukin di sini. Nanti di sini kita bisa masukin sesuai dari si tabular datanya ini gitu. Nah, ini kita bisa masukin datanya sesuai dari, tapi kan kalau itu berarti fatigue ya. Dari fatigue sendiri itu kita juga bisa masukin sih berapa cycle-nya beda-beda gitu ya. Misalnya cycle pertama tadi ya pengaramannya akselerasinya misalnya cuma 20 km per jam gitu, terus habis itu selanjutnya ada 60 km per jam, itu bisa kita masukin juga kayak gitu, dan itu nanti dia bisa menghitung pakai rain flow untuk topiknya itu kita bisa nanti di antisipasi itu dia menggunakan metode rain flow counting kayak gitu. Jadi tenang aja, jadi setelah kita masukkan itu dia sendiri, ANSYS sendiri yang bisa akan mengkategorikan dari masing-masing si kelompok-kelompoknya itu. Kayak gitu. Oke, ya. Oke, iya. Dari breaking ya. force ya, udah dijawab ya tadi. Misalnya data berupa breaking frequency atau breaking force. Iya, jadi dari breaking force itu tadi nanti bisa dimasukin ke yang tadi saya tunjukkan ya, ke tabular datanya seperti itu. Tapi itu kalau tabular data itu bukan di posisi, persisnya bukan di posisi tadi sih sebenarnya, itu karena nanti lebih ke fatigue analysis. Tapi secara konsep kayak gitu, mirip juga.
Oke, Mbak, terima kasih. Nah, ini mungkin jawaban terakhir kita ya, Mbak, sebelum acara. Dari Pak Robi Angga, izin bertanya, Bu, untuk nilai koefisien friksi pada dua part tersebut bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri sih tadi, kalau yang tadi untuk keperluan demo itu saya pakai nilai yang saya agak besarkan sih sebenarnya, nilainya sekitar 0,35 tadi ya. Kalau yang setahu saya itu kebanyakan nilai, maaf, nilai eh, apa namanya, frictionnya itu di antara 0,2 atau 0,25. Nah, tapi itu mungkin bisa dipastikan lagi sih ke ininya ya. Mungkin bisa melakukan eksperimen terlebih dahulu gitu ya untuk mendapatkan nilai yang lebih apa namanya, lebih pastinya seperti itu. Kayak gitu, atau mungkin bisa ngambil dari beberapa paper sih, banyak-banyak paper. Saya pernah beberapa kali yang saya lihat itu biasanya tuh nilainya sekitar 0,25 sih, sekitar antara 0,2 sampai 0,25. Oke, Mas Leo masih di mute. Oke, oke. Mungkin saya melanjutkan ini Mas Leo ini kayaknya mungkin ada kayak ini ada kendala teknis gitu. Ini jadi mungkin untuk terima kasih banyak nih waktunya. Sebelumnya mungkin nanti akan tetap ditutup oleh Mas Leo, tapi sebelumnya mungkin sebelum kita tutup sesinya mau minta feedbacknya terlebih dahulu nih untuk karena kan kita merencanakan untuk mengadakan webinar ini setiap minggu gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya ada Iya, feedback terus, jadi kita bisa terus memperbaiki gitu ya webinar, kualitas webinar setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk mendapatkan sertifikatnya, sertifikat gratis di sini harus mengisi feedback ini terlebih dahulu. Gitu. ya, Mas Leo sudah sorry, balik? sorry. Oke. Tadi, Nggak ya, apa-apa, Mas Leo. untuk paparannya Mbak Agnes dan juga rekan-rekan bahwa nanti kita juga sebenarnya tanggal 26 ya, itu ada Betul. webinar kita yang ketiga ya berarti ya, mengenai Iya, bumper, betul. seperti itu. Nah, untuk tanggal dan waktu nanti saya akan coba blasting kembali kepada rekan-rekan semua yang ada di sini. Seperti Ini itu. mungkin bisa daftar sekarang, mau Nah, di-scan sekarang ya. ya betul sekali. Untuk rekan-rekan, kalau bisa ada waktunya, silakan, kita persilakan. Tidak kalah menariknya pada webinar hari ini dan sebelumnya. Jadi untuk bisa dapat sertifikat juga tentunya nanti tadi saya sudah memberikan di link chat ya untuk bisa diakses, diisi untuk kita bisa berikan elektronik sertifikat seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Nas, apakah masih ada lagi Mbak sebelum kita mengakhiri? Dari saya sudah cukup sih, Mas. Oh ya, siap. Kalau begitu, terima kasih untuk kehadirannya ya peserta semua telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Kita berharapkan bisa bertemu kembali ya di next webinar yang tidak kalah menarik oleh Mas Andri tentunya dari PT Optimex. Nanti waktu dan tempat kita siapkan untuk lebih baik lagi. Oke, kalau begitu terima kasih untuk para peserta, Mbak Agnes dan segala tim dari PT Optimex dan Asia Pacific. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore.